Ridwan Kamil akhirnya resmi maju dalam Pilkada 2024 sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Kepastian ini disampaikan langsung dalam deklarasi yang tergabung dalam Koalisi Jakarta Baru. Dengan kabar ini dia diprediksi akan menjadi saingan yang berat untuk Anies Baswedan. Pasalnya Pak Ridwan ini punya beberapa ide gila yang apabila nantinya terpilih sebagai gubernur. Salah satunya ingin satu frekuensi dengan presiden agar rakyat Jakarta dan Indonesia bisa lebih maju. Penasaran seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai ya. Kerja cerdas sampai dipuji dunia. Jadi guys, Ridwan Kamil ini sendiri dikenal sebagai salah satu pemimpin yang terkenal. Apalagi dirinya sering dipuji karena kecerdasannya. Emang apa aja sih sepak terjangnya? Ridwan Kamil sendiri pernah menjadi wali kota Bandung dan gubernur Jawa Barat. Bahkan dirinya dinilai sebagai salah satu gubernur terbaik. Alasannya sendiri karena Kang Emil mampu menjadikan Jawa Barat sebagai destinasi favorit investor. Dari Januari sampai September 2023, daerah ini menerima modal asing sebesar 6,3 miliar rupiah. Selain itu dirinya berhasil membuat Jawa Barat mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5% dalam 2 tahun terakhir. Bahkan dirinya sukses menekan angka kemiskinan di Jawa Barat. Nah ternyata guys, Kang Emil juga sebelumnya pernah diusung di Pilkada Jakarta, namun dirinya menolak. Tetapi sekarang dirinya merasa sudah siap untuk bersaing setelah diusung oleh Partai Golkar. Selain itu ya guys, Kang Emil juga mendapatkan berbagai pujian dari media luar. Mereka menilai pria berusia 52 tahun ini merupakan sosok yang pintar dalam menata kota. Salah satu pujian datang dari media berita Asia Tenggara, yakni Sea Globe. Mereka mengatakan kota Bandung benar-benar menjadi tempat yang sangat layak huni. Trotoar telah dipasang kembali, bangku-bangku telah dipasang dan pencahayaan yang tepat kini menerangi kota yang semakin membuat warga bangga untuk menyebutnya sebagai rumah, tulis Globe. Selain itu, Kang Emil juga sempat menjadi salah satu calon wali kota terbaik di dunia. Hal ini merupakan penghargaan yang bernama World Mayor Award. Dirinya masuk ke dalam nominasi bersama Joko Widodo yang kala itu masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Hampir gagal maju di Pilkada 2024. Nama Ridwan Kamil jadi perbincangan publik usai diisukan maju di Pilkada 2024. Namun guys, Kang Emil sempat hampir gagal untuk maju dalam pemilihan kepala daerah tahun ini. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar yakni Ahmad Doli Kurnia. Jadi Ahmad menyebut kalau Ridwan Kamil sebenarnya sudah dipersiapkan sejak lama. Namun Partai Golkar masih penuh pertimbangan untuk mengusung Kang Emil untuk maju. Idrus Marham selaku Ketua DPP membeberkan alasan partai belum siap mengusung Kang Emil. Karena kan masih ada pembahasan, sehingga kepada satu tingkat keyakinan kita ingin menang. Dan untuk meyakinkan itu, banyak variabel penting untuk mempengaruhinya, kata Idrus. Namun guys, kejelasan tentang masa depan Ridwan Kamil untuk maju pemilihan gubernur Jakarta menemui titik terang. RK telah resmi diusung untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Kang Emil diusung oleh 12 partai besar yang berasal dari Koalisi Indonesia Maju. Ridwan juga turut dipasangkan bersama Suswono sebagai calon wakil gubernur. Kepastian ini langsung disampaikan oleh Ahmad Muzani selaku Sekjen Partai Gerindra. Pada hari ini Senin 19 Agustus 2024, partai politik yang tergabung dalam Koalisi Jakarta Baru menyatakan mengusung Ridwan Kamil sebagai calon gubernur dan Suswono sebagai calon wakil gubernur pada pemilihan kepala daerah khusus Jakarta 2024-2029, kata Muzani. Kedua pasangan ini dikabarkan akan segera mendaftarkan diri dalam pemilihan gubernur Jakarta pada 28 Agustus mendatang. Bahkan guys, kabar Ridwan Kamil dan Suswono maju dalam Pilgub Jakarta sampai disorot oleh media BBC. Media ini menyorot Ridwan Kamil yang diusung oleh partai-partai besar di Indonesia. Rencana gila untuk DKI Jakarta. Setelah hampir gagal maju di Pilkada 2024, Ridwan Kamil memiliki rencana besar untuk DKI Jakarta. Padahal politikus berusia 52 tahun ini sangat dicintai oleh masyarakat Jawa Barat. Kang Emil sendiri mengatakan bahwa alasan utamanya maju adalah agar bisa satu frekuensi dengan presiden terpilih. Hal ini dirinya ungkapkan langsung saat diwawancarai. Alasannya sederhana, kalau gubernur Jakarta satu frekuensi jadi mudah komunikasi dengan presidennya, ucap Ridwan Kamil. Ridwan menyebut bahwa jika presiden dan juga gubernur satu frekuensi, rakyat Jakarta yang akan menerima keuntungan. Bahkan Kang Emil siap jika harus melawan banyak calon gubernur lainnya.
Saya ke Jakarta juga sekali sudah ditugaskan. Mau lawannya 2, 3 apa? Ya ayo saja, saya siap melawan, ucap RK. Dirinya bahkan berkata nggak hanya akan mengandalkan dana APBD dalam membangun Jakarta. Apalagi dia berkata seorang gubernur harus pintar memanfaatkan CSR. APBD itu hanya sanggup mendanai 20% dari kebutuhan membangun wilayah. Maka gubernur harus punya komunikasi yang baik, apalagi ada yang namanya CSR, ungkap Ridwan. Jadi guys, kira-kira apa ya hal yang ingin dibangun oleh Kang Emil di Jakarta? Politikus berusia 52 tahun ini sendiri memiliki 70 gagasan untuk kota metropolitan tersebut. Kang Emil berencana untuk membuat giant seawall. Selain itu, dia akan membuat tembusan air sungai langsung ke laut. Bahkan dirinya siap untuk membawa program kredit rumah 0% yang sudah dilaksanakan di Jawa Barat. Selain itu, Kang Emil juga berjanji untuk menyiapkan lahan perekonomian untuk masyarakat. Saingan berat dipenuhi masalah. Langkah Ridwan Kamil untuk menjadi gubernur Jakarta nampaknya harus mendapatkan saingan yang sangat berat. Anies Baswedan dikabarkan akan mengikuti kontestasi pemilihan gubernur DKI Jakarta. Jadi guys, Anies sendiri telah teruji selama menangani kota Jakarta saat masih menjabat sebagai gubernur. Bahkan nih guys, 15 program Anies membuat warga kota Jakarta sangat puas. Salah satu contohnya ada Taman Maju Bersama dan penerangan jalanan. Kedua program ini mendapatkan tingkat kepuasan di atas 80% oleh warga kota Jakarta. Namun guys, Anies harus menghadapi masalah karena dirinya terancam batal mencalonkan diri di Pilgub Jakarta 2024. Sebab pria berusia 55 tahun ini sempat kekurangan dukungan dari partai politik. Partai besar seperti PKS, PKB, dan juga Nasdem batal untuk mendukung Anies di Pilgub Jakarta. Ketiga partai tersebut bahkan mendukung Ridwan Kamil dan Suswono untuk menjadi gubernur Jakarta. Ketiga partai tersebut bahkan mendukung Ridwan Kamil dan juga Suswono untuk menjadi gubernur Jakarta. Sampai saat ini guys, hanya PDIP Perjuangan yang mendukung langkah Anies untuk maju di Pilgub Jakarta. Jadi guys, pria kelahiran Kuningan ini bahkan telah mengunjungi kantor PDIP Perjuangan. Bahkan Ibu Megawati Soekarno Putri juga sudah turut memberikan komentar. Megawati mengatakan jika Anies ingin diusung oleh PDIP, maka harus menuruti aturan partai. Kalau mau sama PDIP, Pak Anies mau nggak nurut? Ucap Megawati. Satu-satunya calon yang bisa kalahkan Anies Baswedan. Nah, meskipun Anies Baswedan mendapatkan dukungan dari partai PDIP, Ridwan Kamil diprediksi bakal memenangkan kursi gubernur periode 2024-2029. Hal itu disampaikan langsung oleh Profesor Ilmu Politik Senior yakni Lily Romli. Dia menyebut harapan Anies sudah pupus karena ditinggalkan oleh Partai Keadilan Sejahtera. Selain itu, Anies juga sudah ditinggalkan oleh Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa. Artinya, Anies gak memiliki kekuatan yang cukup untuk maju dalam Pilkada 2024. Padahal guys, menurut survei SMRC, Pak Anies ini memiliki keunggulan 42% dukungan dari rakyat Jakarta. Sementara Ridwan Kamil hanya mendapatkan suara sebesar 34% saja. Berakhirnya hubungan Anies dengan PKS sekaligus berakhir juga peluang untuk maju di pemilihan gubernur DKI Jakarta. Dengan digagalkannya Anies menjadi pukulan telak bagi rakyat Jakarta, kata Lil Romli. Terus nih ya, pendapat lain juga disampaikan oleh Adi Prayitno selaku Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Sebenarnya Adi menyebut kalau Anies merupakan unggulan di pilkada kali ini. Pasalnya, Pak Anies punya keunggulan sebagai petahanan yang bisa mengungguli sejumlah kandidat. Namun dia mengaku ragu Anies bisa menang karena Ridwan Kamil diusung oleh Koalisi Indonesia Maju. Nama yang bisa bersaing ketat dengan Anies itu ya Ridwan Kamil. Tak mudah memang, tapi hanya Ridwan Kamil yang bisa membendung kekuatan politik Anies di Jakarta, ujar Adi. Jadi begitulah guys cerita rencana gila Ridwan Kamil yang maju dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta. Dengan kekuatan penuh dari Koalisi Jakarta Baru, Pak Ridwan diprediksi akan mengalahkan Anies di pilkada kali ini. Menurut kalian gimana? Ada komentar tentang cerita tadi?